Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazidu anha illa kana minal harikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allahu wa yakum minan nar. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Rabb satu-satunya yang berhak disembah, yang telah memberi kita ribuan nikmat, yang diantaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sampai akhirnya kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama ini dari gelapnya hingga terang benderang, dan kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, khotib senantiasa mewasiatkan untuk diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita saat ini sebagai manusia hidup berdampingan satu sama lain, tak memandang ras, suku, budaya, bangsa, bahkan agama. Ideologi-ideologi para kaum kufar telah melesat penyebarannya, mengisi pikiran-pikiran seluruh manusia yang ada di belahan dunia ini, tak memandang umur, sekelompokan orang, bahkan agama. Pemikiran mereka mendominasi perubahan yang ada di dunia ini, mulai dari politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan yang nista dan merka ialah agama. Sampai-sampai mereka sekelompok orang besar yang duduk di kursi atas sana, yang mengenakan das dan dasi dan mengambil hak orang lain yang entah keberadaan diketahui olehnya, juga menistakan agama. 2014 sampai saat ini, kaum muslim yang tengah berada di Palestina dan Suriah sana masih tidak bisa beribadah dengan tenang. Bahkan untuk menghirup nafas, menikmati sinar matahari dan udara yang sejuk pun tak dapat dirasakan oleh mereka. Hanya peluru dan bom yang mereka dapati tiap hari. Darah-darah yang dikeluarkan oleh orang tua sudah biasa dilihat oleh anaknya sendiri. Bukan cuma itu, kaum muslim yang tengah berada di antara dunia lainnya masih banyak yang tidak bisa hidup dengan tenang. Sampai-sampai di antara mereka pindahkan pendudukan hanya untuk tidur dan hidup dengan nyaman. Jilbab-jilbab dilarang, jenggot-jenggot dirasiskan. Orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW malah dianggap teroris dan wahabi. Sedangkan mereka yang mendoktrin ajaran Islam yang tidak jelas di mana dalilnya diberi panggung di atas sana. Bukan cuma itu, orang-orang atas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan alim ulama sengaja mendekati mereka hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat, ketenaran dan pengikut. Inilah yang sedang terjadi pada saat ini, di mana kesadaran kalian wahai kaum mukmin, kalian bahkan tak sadar bahwa kalian sedang dipermainkan oleh orang yang hanya bisa sholat, bahkan ia tak hafal zikir, dan untuk wudhu pun mereka masih salah. Di mana kesadaran kalian? Kembalilah wahai kaum mukmin ke jalan yang lurus, yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, generasi-generasi muda pada saat ini sungguh sangat bertolak belakang dengan generasi-generasi muda pada sebelumnya. Pemikiran mereka yang telah rusak, idola-idola mereka yang mereka banggakan menurunkan tingkat ketakwaan, akhlak mereka yang tidak bisa lagi disebut sebagai etika melainkan durhaka, adab mereka yang tidak bisa lagi mau mendengar ucapan orang lain, guru, orang tua maupun orang yang ada di sekitarnya. Bahkan yang parahnya, akidah mereka yang rusak karena beberapa kemaksiatan dilakukan, mulai dari perjudian, narkoba, diskotik, pergaulan bebas. Bahkan yang parahnya, mereka berani melakukan pembunuhan dan aborsi. Hal-hal tersebut terjadi karena beberapa kemaksiatan yang dilakukan pada saat ini. Hal-hal tersebut terjadi karena beberapa orang yang bertanggung jawab tidak mau melakukan hal tersebut. Guru, orang tua, lembaga pendidikan sendiri. Bahkan yang parahnya, orang-orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut malah mencontohkan kemaksiatan tersebut. Seorang ayah yang membunuh anaknya, seorang guru yang melakukan kekerasan seksual kepada muridnya, seorang alim ulama yang menginjak-injak agamanya. Bahkan di antara mereka berani menjelek-jelekan agamanya sendiri hanya untuk mendapatkan ketenaran. Inilah yang sedang terjadi pada saat ini, wahai kaum mukmin. Inilah yang sedang terjadi pada saat ini, wahai kaum mukmin. Kurangnya keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kibarkan bendera tauhid, wahai kaum mukmin. Harga diri kita sebagai kaum muslim sedang diinjak-injak oleh mereka yang sedang duduk di kursi pemerintahan sana. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Status keberadaan Islam saat ini memang bisa dibilang mayoritas. Akan tetapi kualitas, kuantitas, integritas ketakwaan seorang muslim masih bisa dibilang minoritas. Para alim ulama yang terpampang di layar kaca dijadikan panutan utama mereka. Padahal mereka yang menjadikannya sebagai panutan tidak mengetahui apakah benar yang mereka jadikan sebagai panutan. Setelah mereka terpampang di layar kaca telah mendapatkan posisi tinggi, jabatan, ketenaran, malah memutar balikan ajarannya. Jilbab dijadikan budaya dari bangsa Arab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dijadikan nabi dan rasul terakhir. Inilah sedang terjadi, wahai kaum mukmin. Kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan pada saat ini ialah takwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-sekali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tauhid dan takwa ialah modal utama untuk hidup, untuk tenang pada saat ini. Jika benar tauhid dan takwa seorang muslim, maka akan benar keislamannya. Jika orang yang bertauhid dan bertakwa, ia pasti akan selalu menyadari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ia pasti akan selalu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ia pasti akan mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung. Ia pasti akan mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nihil pada saat ini orang yang mengaku beragama Islam dan sering berpidato tentang agama Islam sendiri, yang sering berpidato tentang penyebaran Islam sendiri, yang sering berpidato tentang membela rakyatnya, katanya malah seperti memakan omongannya sendiri. Ia mengaku nasionalis dan beragama Islam, malah mengambil hak orang lain. Korupsi tersebar luas, bansos dipendam, kasus-kasus pembunuhan yang hasilnya dikemukakan dan disebarluaskan malah ditutupi dengan sebuah digit angka yang ada di dalam bank. Inilah sedang terjadi pada saat ini, wahai kaum mukmin. Pemikiran dari kaum kufar yang jadi landasan utama mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali menjelaskan pada kitabnya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai kita mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tarudu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai kita mengikuti mereka. Qul innal hudallahi wal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang benar ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tauhid dan takwa ialah kunci utama untuk hidup di tenang pada saat ini. Karena jika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita. Telah banyak bukti di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan azab kepada umat-umat sebelumnya. Kaum Lut yang diberikan azab, batu yang dilemparkan dari nama mereka masing-masing. Kaum Ad yang diberikan azab, angin keras yang menerpa mereka. Kaum Samud yang diberikan azab, suara keras yang mengguntur. Dan pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut bisa terjadi pada saat ini? Jawabannya tentu saja iya. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya akan memberikan kita azab dengan cara yang tidak duga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya syayudhibukum ayuhan nas." Jika Allah menghendaki, niscaya binasa kamu wahai manusia. Wa ya'ti bi akhirin, dan ia akan menggantikan yang lain sebagai penggantimu. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa berbuat demikian.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kemenangan kepada hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabira basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan lil haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Nabi SAW pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Akan tetapi, apa yang terjadi pada saat ini? Kaum muslim tidak bertakwa dimanapun mereka berada. Nabi SAW sudah jelas sekali pada sabdanya memerintahkan kepada kita agar selalu bertakwa dimanapun kita berada. Apapun keadaannya, takwa yang harus kita pegang selalu. Kita harus selalu berpegang teguh kepada ketakwaan. Saat ini kita sedang duduk sebagai penuntut ilmu, maka hendaknya kita bertakwa dalam menuntut ilmu itu sendiri. Dan kelak setelah tahap ini, kita akan menjadi orang-orang besar di luar sana, maka hendaknya takwa yang harus kita pegang selalu. Kesimpulan pada khutbah kali ini, kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Apapun keadaannya, apapun statusnya, apapun jabatannya, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang atasan, mau yang bawahan, semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kurangnya ketakwaan, maka akan terjadi seperti saat ini, ialah kehancuran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma najji safir rabi, Allahumma najji safir rabi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila sholatikum.